Halo guys, selamat datang kembali di Tukang Cat. Tempat kita bareng-bareng belajar, membaca grafik, menggali profit. Kita mulai analisa lagi ya guys hari ini. Hari Kamis tanggal 24 Juli 2025. Semoga kalian tidak bosan-bosan mengikuti channel Tukang Cat ini. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kita review dulu analisa kita kemarin. Waktu awal saya membuat video kemarin itu, kita akan melakukan eksekusi order sell di area ini ketika ada konfirmasi minimal engulfing atau dominan break. Dan ketika muncul pola dominan break dengan target demand di bawahnya atau order block di bawahnya, sell kita berhasil. Dan kalau kita ukur menggunakan Fibo Musang, 100 di close body bearish dan nolnya di shadow tertinggi. Dan ini sudah sampai di level 423. Ini level 423. Kalau seperti ini biasanya setup sudah habis. Jadi ini poin 161, ini 261 dan ini 423. Jadi Fibo Musangnya setupnya sudah habis. Kita harus cari setup lagi kalau mau entry sell atau buy berikutnya. Dan entry sell kita kemarin itu mendapatkan profit sekitar $17 atau 170 pip. Dan saya bilang kemarin kalau sampai di demand M30, ini demandnya, atau di M15 nya itu order block, kita bisa ambil scalping buy. Kenapa hanya scalping? Karena di atas ini adalah order block di H4. Jadi ini adalah order block di H4. Seperti yang saya bilang kemarin, kalau dia respect, biasanya dia akan terjun sangat jauh. Seperti itu. Dan kalau kita beli kemarin itu untuk scalping bisa lah kalau 100 pip atau $10 per 0,01 nya. Oke, itu review analisa kita hari kemarin. Oke, jangan lupa diseduh kopinya sebelum kita mulai analisa kita untuk hari ini. Oke, kita kembali ke time frame M15, time frame favorit kita. Ini liquidity sudah diambil, kita hapus. Dan ini inducement sudah diambil juga. Maka di sini adalah high yang valid. Kita tandai dulu ini high yang valid. Swing high. Nah, kemudian swing low ini hanya di sweep, belum sampai di break. Jadi belum ada change of character di sini. Jadi syarat change of character itu harus break body seperti ini. Nah, seperti ini. Ini di break sama bodinya, bukan hanya shadow saja. Oke, kita lanjut. Kalau di M15 ini, kalau mau memvalidkan change of character ini harus ada satu candle lagi yang break body. Jadi kita besarkan dulu. Ini shadow yang terbawah ini harus di break body dulu, baru nanti
terjadi change of character. Coba kita lihat di time frame yang lebih kecil. Di time frame yang lebih kecil itu, sebentar, kita lihat bareng-bareng guys. Ini di time frame yang lebih kecil ini bos terakhir. Ini bos, maaf, bos, mana bos? Kalau itu bos berarti ini swing low terakhir. Ini sudah di, nah ini sudah change of character di M5 nya. Berarti di M5 itu sudah ada trend reversal. Tapi ingat ini di M5. Belum tentu M5 itu valid. Kayak kemarin lalu itu M5 change of character reversal ternyata dibales lagi reversal bullish. Jadi di M5 ini sudah ada jawaban bos apa belum? Kita cek lagi. Setelah Oke, kita urutkan dulu. Jadi setelah change of character ini lower low, kemudian dia pullback. Kemudian dia sebelum ambil pullback terakhir ini dia membuat lower low lagi. Kemudian belum sampai ke atas lagi, dia membuat lower low lagi. Dan seterusnya sampai yang terakhir itu lower low-nya, sebentar, ini lower low terakhir dan ini hanya single move ini. Jadi dari atas ini ke sini naik, kemudian ke sini, kemudian naik lagi, kemudian turun ke sini, turunnya sampai sini, kemudian dia naik, kemudian turun, kemudian dia naik. Jadi ini inducement di M5. Oke, kita tandai dulu. Ini perspektif M5. M5 inducementnya di sini. Ini M5 secara trend reversal sell. Jadi downtrend. Jadi coknya tadi sudah dijawab oleh break of structure ini. Ini di M5 ya. Kalau ini bos, berarti ini swing high-nya. Dan swing high-nya ini juga dibalas kembali ke atas. Jadi ini cok lagi, change of character. Kemudian di bawahnya bos ini berarti ini low validnya. Nah, setelah dia cok ke atas, dia cok lagi ke bawah. Nah, kalau di M5 itu rawan sekali change of character dibalas change of character. Maka saya lebih menghindari di M5, minimal di M15 untuk intraday. Jadi kalau M5 itu strukturnya banyak seperti ini. Ini swing high lagi. Dan bosnya yang terakhir kayak ini. Ini bos. Ingat ini perspektif di M5 ya guys, bukan di M15. Tapi nggak apa-apa, sambil kita belajar membaca struktur market. Dan ini sudah swing low di M5 nya atau lower low, karena sudah mengambil inducement ini inducementnya. Tapi ini di M5 ya, diingat lagi, karena dia sudah mengambil inducement. Kita coba analisa pakai M5.
karena ini sangat panjang, kita ukur menggunakan Fibonacci retracement. Biasanya dia sampai ke poin golden zone atau equilibrium di 0,5 atau 0,6. Ini poin 0,50, atasnya ini 0,61 dan bawahnya ini 0,38. Itu poin-poin Fibonacci. Biasanya di retrace dulu mentok di 0,61 dan di sini ada support di M5-nya. Biasanya dia akan turun gini. Skenario di M5. Oke, kita kembali ke M15. Maaf, M15 mana? Di M15 ini belum terjadi cok, tapi ini sudah sweep. Ini kita hapus saja yang di M5. Biar nggak bingung. Kalau nanti di M15-nya itu dia gini dan break body, maka ini adalah pullback terakhir atau inducement. Jadi ini menjadi cok. Ini ketika dia ambil inducement kemudian break ke bawah lagi, berarti ini bos. Itu di M15 dan ini swing high-nya. Oke. Karena ini M15 juga belum ada setup, kita naikkan di time frame H1 saja. Kalau secara H1, kalau kita ini membaca trennya naik ke atas, ini adalah break of structure di H1 dan ini swing low H1. Jadi H1-nya ini trennya masih naik di internal strukturnya. Tapi ingat, di H4 kemarin itu adalah order block ini. Ini order block. Kita cek di H4 ada konfirmasi apa. Ini ada konfirmasi 2 kali engulfing. Ini engulfing yang pertama, bearish engulfing, dan dikonfirmasi lagi engulfing yang kedua. Kalau seperti ini bisa kita ukur menggunakan Fibonacci Fibomusang. 100 di close body bawah, 0 di shadow paling atas engulfingnya. Kalau kita lihat di sini, ini poin 161, ini 261 dan ini 423. Jadi kemungkinan karena ini masih konsolidasi di sini, dia naik dulu ke sini baru menuju ke 261. Dan di sini di H4 ini ada demand. Kemungkinan dia hanya sampai demand sini kembali naik ke atas sebelum dia melanjutkan turun ke bawah sini. Jadi seperti itu. Tapi ingat, di tren besar, tren utamanya itu masih bullish. Jadi kalau untuk sell itu harap hati-hati. Kalau sudah profit sesuai target, silahkan di close karena utamanya bullish. Oke, jadi hari ini setupnya kalau kita mau sell di M15 ini ada supply yang masih fresh. Ini supply 1 dan ini supply yang kedua. Kalau mau beli ini belum jadi engulfing. Bisa beli sekarang, cuman ini belum engulfing. Engulfingnya di sini. Kalau mau beli sekarang ya diminimalisir aja risikonya. Ini terbatas di sini dan target profitnya di sini. Biar risk reward rasionya bagus. Seperti itu. Oke,
Itu dulu analisa harian kita hari ini untuk market SAU USD. Semoga kalian tidak bosan dengan cara analisa saya di market SAU USD ini. Ingat, trader sukses bukan hanya yang jago teknik saja, tapi juga siap dari segi mental, manajemen, dan disiplin. Sampai ketemu di video analisa selanjutnya, tukang cat, membaca grafik, menggali profit.